warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat kurma. Pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang makan kurma, yaitu materi kependidikan keluarga remaja Masjid Al-Ikhlas. Sebelum masuk ke judul, mungkin di sini kalian sudah tidak asing kan dengan yang namanya penemuan-penemuan dunia, penemuan-penemuan besar dunia seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan penemu-penemu lain. Nah, dalam video kali ini mungkin di sini saya akan membahas tentang penemu-penemu Muslim, penemu-penemu Muslim yang menjadi sebuah yang menjadi sebuah penemuan besar gitu dalam dunia ini. Mau tahu siapa saja? Yuk ikuti terus video ini, check it out. Pembahasan mengenai sejarah kebudayaan Islam di zaman sekarang ini mungkin sudah dibilang sedikit ya untuk sekarang. Jadi oleh sebab itu mungkin di sini saya akan membahas sedikit tentang penemuan-penemuan besar Islam yang membuat pada zaman itu Islam menjadi sangat maju dan sangat kuat. Yang pertama yaitu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina kalian tahu? Nah, Ibnu Sina itu biasa disebut sebagai father of doctor atau bapak dari kedokteran. Nah, beliau ini juga membuat salah satu kitab yang cukup terkenal yaitu Qanun Fittib, kitab Qanun Fittib. Nah, selain itu Ibnu Sina juga memiliki banyak penemuan-penemuannya. Yang pertama yaitu seperti penemu manfaat etanol. Kalian tahu etanol? Ya, alkohol. Alkohol yaitu cairan yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan infeksi pada tubuh. Seperti yang kita tahu ya, kalau biasanya kalau ada luka gitu, pastikan kalau diobatin yang pertama itu dikasih alkohol dulu. Nah, itu dimanfaatkan guna untuk mencegah berkembangnya mikroorganisme yang menyebabkan infeksi. Nah, seperti yang biasa kita lakukan itu, nah itulah penemuan dari Ibnu Sina ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada penemu teori penularan TBC. TBC itu yaitu virus berbahaya dan mudah menular. Nah, awalnya penemuan ini sempat ditolak oleh para ilmuwan-ilmuwan barat, namun setelah ditemukannya mikroskop dan ditelaah lagi oleh para ilmuwan-ilmuwan barat, mereka akhirnya mengakui penemuan dari Ibnu Sina ini. Keren kan Ibnu Sina? Nah, kita lanjut ke yang kedua. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Al-Zahrawi. Nah, Al-Zahrawi ini dia hampir sama dengan Ibnu Sina. Dia penemu di bidang kedokteran. Nah, dia juga mempunyai salah satu kitab yaitu namanya kitab At-Tasrif. Nah, At-Tasrif itu kitab yang membahas tentang medis-medis dan bagaimana cara membedah. Jadi kalau istilah sekarang itu namanya operasi, ya kan? Nah, jadi awal mula adanya operasi itu ditemukannya oleh Al-Zahrawi ini, Masya Allah. Nah, kemudian selain itu juga dia menemukan yaitu teori tentang penjahit. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya luka yang cukup dalam, nah itu kan ataupun yang cukup besar, itu kan otomatis harus dijahit ya, karena tidak bisa menyimpan sendiri, karena tidak rapat lah istilahnya. Nah, ditemukanlah konsep menjahit luka ini oleh Al-Zahrawi itu, Masya Allah. Jadi dalam pengobatan ini banyak sekali ya penemu-penemu yang ditemukan oleh para ilmuwan Islam yang masih digunakan sampai sekarang ini. Nah, kemudian selanjutnya yang nomor 3 yaitu yang ketiga yaitu ada Al-Khwarizmi. Nah, siapa yang tidak tahu dengan Al-Khwarizmi? Al-Khwarizmi adalah salah satu ilmuwan besar Islam yang menemukan berbagai jenis teori dalam matematika. Nah, yang pertama yaitu dia menemukan konsep aljabar. Nah, mungkin selama ini kalian gak pernah suka ya dengan konsep aljabar, karena ibaratnya mah aljabar itu sesuatu yang belum diketahui kepastiannya, ya kan? Nah, tapi kalian jangan salah. Dengan penemuan Al-Khwarizmi ini, aljabar ini mampu digunakan oleh para ilmuwan-ilmuwan dunia yang mengembangkan kembali dalam berbagai bidang seperti fisika, apalagi ya, dan lain-lainnya. Jadi
aljabar ini sangat penting. Makanya kalian jangan terlalu nggak suka ya dalam matematika, karena lihat sejarahnya banyak penemuan-penemuan muslim yang menemukan tentang teori-teori dalam matematika. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada setelah dikembangkan lagi dari aljabarnya, ditemukan lagi satu materi dalam matematika yaitu tentang trigonometri, yaitu mengenai tentang segitiga. Nah, kemudian selain itu juga ada astronomi, algoritma, dan Al-Khwarizmi juga lah yang menemukan angka 0. Nah, pasti kalian tidak menyangkakan kenapa dia bisa menemukan angka 0. Mungkin ya kalau pemikiran aku mah, Al-Khwarizmi itu mungkin dulu ngelihat angka itu kan ada positif, ada yang negatif. Berarti mungkin kayaknya dia berpikir kayaknya ada angka yang menjadi di antara keduanya, yaitu dia tidak positif, tidak juga negatif. Nah, ditemukanlah angka 0. Nah, itulah beberapa penemuan yang telah ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Kemudian selanjutnya yang nomor 4. Selanjutnya yang keempat yaitu ada Abbas Ibnu Firnas. Nah, Abbas Ibnu Firnas ini dia salah seorang penemu yang bergerak di bidang aerodinamika, yaitu tentang penerbangan. Nah, jadi maksudnya apa nih? Nah, maksudnya dia penemu yang pertama itu pencipta ide pesawat. Nah, jadi pesawat yang kita tahu sekarang ini, yang ibaratnya sudah lebih modern ini, itu dulu pertama kalinya ditemukan oleh Abbas Ibnu Firnas ini. Oh, Masya Allah. Jadi penemuannya ini benar-benar bisa bermanfaat sampai sekarang ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya dia juga yaitu disebut penemuan segala bisa, karena semua bidang yang ada di dalam buku itu bisa dia kuasai, Masya Allah. Jadi selain dia menemukan ide gagasan tentang sebuah pesawat, dia juga ilmuwan serba bisa lah menurutnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya nomor 5. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu ada Al-Haytham. Nah, Al-Haytham ini dia salah satu ilmuwan di bidang optik, salah satu ilmuwan besar Islam yang menemukan optik. Nah, dia juga memiliki sebuah kitab yaitu kitab Al-Manazir yang membahas tentang segala optik-optik yang ada di bumi. Nah, sebagai salah satu penemuannya yaitu dia menggagas ilmu optik. Jadi ibaratnya kan kita sebagaimana tahu ya bahwa mata itu bisa digunakan sebagai melihat. Nah, tapi pada penemuan ilmu Al-Haytham ini dia menemukan teori lain bahwa selain mata yang membuat kita melihat, itu ada satu hal lagi yang membuat kita bisa melihat, yaitu tentang cahaya. Nah, jadi cahaya ini juga berpengaruh terhadap penglihatan kita, dan itu terbukti oleh para penemuan-penemuan para ilmuwan barat. Jadi yang mengemukakan bahwa cahaya itu berpengaruh tentang penglihatan kita yaitu siapa? Al-Haytham. Selanjutnya yaitu yang keenam ada Ahmad bin Tulun. Nah, Ahmad bin Tulun ini dia juga sama seperti Sina dan Al-Zahrawi, yaitu tentang kedokteran, yang mana dengan ilmu-ilmunya ini dia sampai membuat rumah sakit, yaitu namanya itu Rumah Sakit Al-Ustad. Mungkin sampai sekarang masih ada yang saya belum di mana-mananya. Jelas itu ada dia membuat Rumah Sakit Al-Ustad, yang mana pada saat itu menjadi rumah sakit terbesar yang membuat para pasien-pasien dari seluruh dunia, bahkan dari Eropa juga, ibaratnya banyak yang berobat ke sana, Masya Allah. Kemudian untuk selanjutnya yang nomor 7. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada Al-Jazari. Nah, Al-Jazari ini adalah salah satu penemu muslim, yaitu dia menemukan konsep dasar robot. Nah, sebelum berkembangnya robot-robot di zaman sekarang ini, dulu yang pertama kali mengemukakan konsep robot ini ya Al-Jazari ini, Masya Allah. Nah, selain dia menemukan konsep dasar robot, dia juga menemukan beberapa penemuan lain, yang diantaranya yaitu ada mesin pompa air. Nah, mungkin kalau
orang-orang zaman dulu pasti tahu nih pompa-pompa air yang masih manual sebelum sekarang menjadi apa ya namanya Sanyo, yaitu ya mesin apa pompa air listrik. Nah dulu mesin pompa air manual itu awalnya diketemukan oleh Al-Jazari ini. Nah yang selanjutnya dia juga telah menemukan mesin kol dan roda gigi. Nah itu adalah beberapa penemuan yang telah ditemukan oleh Al-Jazari. Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai penemuan Islam tadi? Nah, kalau misalnya dari yang apa yang saya jelaskan tadi masih belum jelas, atau misalnya kalian masih ada gitu beberapa penemu-penemu Muslim yang saya sebutkan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Nah, kalau udah seperti itu cukup sekian dari saya. Mohon maaf dari kali ini. Dan semakin mengenal kita, semakin mengenal umat Islam, semakin kita mau belajar ya, dan semakin kita bangga dengan Islam itu sendiri. Ya, wabih, kita kori, hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika itu yaitu yang berhubungan dengan ya bahkan